Halo, nama saya Korong Mentah. Nama asli saya Dali Anbar. Saya sebagai pencipta binatang approach. Oke. Mau tag lagi apa udah itu aja? Udahlah itu aja. Nah, Dal. Sebenarnya tujuan awalnya bikin binatang approach ini apa sih, Dal? Tujuan awalnya tuh pengen nyelamatin kucing, anak kucing sih sebenarnya. Waktu saya dagang bubur waktu itu, saya ngelihat anak kucing, dia matanya udah belekan parah dan hampir ketabrak angkot gitu. Tapi waktu itu saya pengen nyelamatin kucing itu dan bingung nih nyari duitnya dari mana ya gitu, karena waktu itu kondisi saya juga lagi minus lah waktu pandemi. Jadinya saya mikir kayaknya saya bikin t-shirt deh untuk funding si nyelamatin anak kucing ini gitu. Nah dari situ saya bikin t-shirt, uangnya semuanya dipakein buat pengobatan kucing tersebut gitu. Dan karena si duitnya udah lumayan banyak ya, jadi si uang dokternya juga ada sisa gitu, jadinya dipakai buat bantu kucing lain gitu. Iya, akhirnya jadi kayaknya harus bisa berkelanjutan deh. Nah dari situ saya mikir, saya bikin karya dijadiin t-shirt, uangnya buat nyelamatin kucing. Sesimpel itu. Nah, namanya sendiri kenapa dipilihnya namanya binatang approach? Kan banyak tuh pasti pilihan nama ya, pikir di kepala. Sebenarnya nemu namanya agak konyol sih, dari name generator di website gitu. Iya, tapi saya mikir langsung, oh ini mendekati banget dengan apa yang saya pengen gitu, karena saya bikin karya si binatang approach ini gara-gara untuk mewakili perasaan binatang tiap yang make gitu, tiap yang lihat gitu. Makanya saya selalu membuat kata-kata dari binatang approach ini biar relate ke si orang gitu, ke yang pakai gitu. Tapi padahal orang yang nggak ngerti mah mungkin akan melihat itu tuh bukan brand untuk sosial justru. Yeah. Itu brand untuk mewakili perasaan setiap manusia tuh punya perasaan binatang sebenarnya. Iya, itu dia sih. Gue pertama ngeliat tuh kayak gitu dah, sebelum akhirnya tahu gitu kalau binatang approach ini sebagian dananya emang buat binatang. Iya. Jadi emang nggak terlalu ditunjukin ya si sosialnya gitu ya. Iya sih. Tapi emang tujuan awalnya untuk binatang sih. Jadinya, tapi di sisi lain saya juga nggak terlalu pengen si binatang approach ini kelihatan kayak terlalu sosial atau terlalu brand gitu. Tapi makanya saya lebih senang nyebut si binatang approach ini art movement daripada brand gitu. Itu sih. Jadi emang gerakan atau sebuah platform yang bergerak untuk kepentingan sosial gitu. Nah, kalau mana kan sebagai ini adalah ya mana besar di dunia musik lah. Terus orang-orang biasanya kalau udah bisa di dunia musik, side-nya itu ya banyak yang gerak di bidang sosial itu banyak, ya, dan banyak juga yang di bidang komersial gitu kan, banyak pasti saja. Nah kenapa Maneh memilih untuk ngebuat binatang approach gitu? Sedangkan Maneh pasti punya pilihan banyak kan, buat merchandise atau ngebuat agensi recording atau sebagainya yang terus meninggikan nama Maneh gitu. Nah kenapa Maneh memilih daripada merchandise yang bikin binatang approach? Sebenarnya sesimpel saya tuh senang banget bikin ilustrasi gitu, dan saya perlu membuat ilustrasi saya tuh jadi sesuatu gitu.
Karena dari kecil gitu, dari SMA saya suka ngegambar gitu. Sampai kuliah, sampai kerja gitu, saya masih tetap produktif untuk bikin ilustrasi. Tapi saya bingung nih, ilustrasi saya tuh cuman jadi apa ya, pemanis Instagram doang pada akhirnya kan. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Nah saya di Binatang Approach tuh ngerasa pas ngebantuin si anak kucing yang hampir ketabrak angkot itu tuh jadi, oh ini sebenarnya karya saya tuh bisa jadi sesuatu gitu. Untuk ngebantu kucing gitu. Untuk ya saya juga gitu ya. Jadinya saya milih ini juga jadi prioritas hidup saya gitu. Emang sebenarnya secara nggak langsung Mane juga punya concern tertentu pada binatang ya, karena kan kucing jalanan itu ya tahu sendiri orang gitu ya, disiram air panas. Iya itu. Ya itu juga gara-gara itu juga sih salah satunya kenapa saya ngefokusin si Binatang Approach ini sebagiannya buat binatang gitu. Simpelnya saya pengen mendamaikan keluarga saya dengan kucing liar sih sebenarnya. Soalnya kan keluarga saya juga anti gitu ke kucing karena rumah saya juga di rumah makan gitu, terus kucing suka nyolong, jadinya mikir gimana ya biar keluarga saya sama kucing tuh bisa berdamai gitu. Akhirnya jadinya saya kayaknya harus beli makanannya, saya harus urus kucingnya biar nggak terlalu rebel gitu, biar pesanan 3 mereka baju nggak stres dan spraying Binatang kemana-mana gitu. Pertama-tama siapkan Jadinya ya busnya dan di situ, alasnya. gitu. Maaf lecek garis. Iya. Udah gitu, simpen bajunya. Kasih stiker lah anjing. Bajunya lagi. Stikernya lagi. Tenang anjing, Baju lagi. Iya. dengan gambar-gambar Stiker binatang lagi. itu dapat dari mana? Sebenarnya banyak inspirasinya tuh dari Kasih meme. kartu ucapan terima kasih yang Meme manis gitu. dan Karena manja. meme tuh kadang suka bertabrakan ya, si konsepnya tuh kayak gambar serius tapi Tutup kata-katanya alasnya. ngaco gitu. Tempel pakai stiker penghinaan. Ngaco dan bisa relate gitu. Terus yang kedua tuh dari formula Tutup boxnya. komedi Buka stiker. gitu. Tempel Stand up biar komedi tersegal yang dan nggak bisa diintip kulit punchline-nya nakal. gitu. Jadi Beres saya pernah anjing. nonton saya pernah nonton YouTube gitu, formula stand up komedi itu kayak gimana sih gitu kan. Pas saya lihat itu lumayan menarik sih. Jadi banyak formula stand up komedi yang bikin si penontonnya itu ngehook untuk bisa berekspektasi dari cerita itu dulu gitu. Kayak dibangun ceritanya gini. Itu kan jadi saya mikirnya si binatang ini dibikin ekspektasi tersebut gitu. Kenapa binatangnya gambarnya lebih bagus gitu. Terus pas punchline-nya dia dirobohkan gitu si ekspektasi tersebut dengan hal-hal yang nggak kepikiran oleh orang lain gitu. Ya, plot twist. Jadi saya ngebikin binatang tersebut tuh jadi gambaran ekspektasinya gitu. Oh ini bagus, lucu nih gambar kucing. Padahal tulisannya kan aku cinta keributan gitu. Rebel gitu kan jadinya tabrakan gitu. Tapi itu kan justru lebih susah ya. Kalau misalkan komedi dengan berdialog atau apa kan ada kalimatnya. Iya. Itu tantangannya di mana adalah mana harus menyelesaikan itu dengan visual dan sedikit kata-kata gitu. Iya. Jadi ngebangunnya tuh justru dari visualnya. Itu dia sih. Nah, bicara mengenai ini Binatang Approach nih kan udah berjalan, berarti udah berapa lama Dal? Hampir setahun sih. Hampir setahun. Nah, sekarang udah ada berapa kucing Dal di rumah atau apa yang dari awal tuh udah ada yang meninggal, ada yang apa? Berapa ya, banyak sih. Soalnya kucing pertama yang itu diselamatin udah meninggal kan. Terus yang kedua saya nyelamatin ibu-ibu kucing gitu yang sering ngelahirin. Itu anaknya banyak, itu ada 7 gitu lah. Itu pusing terus diadopsiin gitu lumayan.
Dan saya juga selain Ada lebih dari 20 ya? kayaknya lebih deh, soalnya saya tapi hitungannya bukan kucing di rumah saya aja gitu, kucing Taman Sari. Terus saya juga kadang suka nyumbang buat shelter anjing gitu. Terus yang misalkan ada butuh tolongan gitu, si kucing ini butuh operasi gitu, saya suka nyumbang ke situ juga. Jadi kalau dihitung sih nggak tahu ada berapa gitu. Gitu. Nah, mana kan, nah orang pernah nyobain beli binatang approach. Ternyata orang amazed pas datang itu. Mana mulai dari packaging aja dari layer, ada plastik, ada box, ada terus di situnya ada kertas gitu. kertas, stiker, watch. Nah, kenapa sih mana ngebuat itu semua? Gitu? Menurut saya si packaging tuh ngebangun emosi gitu, selalu membangun emosi untuk pembelinya gitu. Tujuannya apa? Untuk menghargai produk yang kita bikin sih. Saya mikirnya gitu. Contoh realnya kita unboxing HP lah. Itu kan pasti excited gitu pas dibuka. Pilihan bahannya apa gitu kan. Pasti gak kebayang sama orang. Terus chargernya dibikin tempat ininya, ada plastiknya kan, itu teh ngebangun sesuatu yang eksklusif nih gitu. Benar nih, value-nya gede banget nih item ini gitu sih. Jadi saya pengen nge-package itu dengan benar tuh gara-gara biar si produknya lebih dihargai aja sih. Berarti sebenarnya kalau kayak gitu pandangan mana gitu binatang approach ini bukan brand, tapi apa ya? Satu karya seni. Iya, Satu itu. karya seni, sehingga kalau Mane menyampaikan dengan baju aja mungkin nggak cukup. Itu dia sih. Gitu. Jadi Mane harus kasih tulisan quotes apa, dan orang baru sadar lagi kalau ini teh brand buat keuntungan kucing, karena Mane di situ ada satu card yang bilang terima kasih ya gitu. Dan itu ada gambar kucingnya, istilahnya kucingnya yang bilang terima kasih gitu ya. Iya, itu sih. Jadi saya emang lebih ngedepanin jualan karya gitu daripada t-shirt doang gitu. Gitu sih, makanya di packagingnya heboh juga. Nah, sejauh ini feedback dari konsumen gimana dah? Maksudnya, Mane kan jarang di binatang approach tuh, maksud orang daripada Mane nunjolin berapa kucing yang udah diselamatkan, berapa ini, Mane tuh jarang. Lebih banyak itu Mane ini karyanya dan orang tuh pasti nggak tahu kalau itu adalah achievement. Iya. Sejauh ini feedback konsumen gimana? Alhamdulillah sih banyak yang positif gitu. Jadi kayak tadi orang-orang baru tahu gara-gara thanks card-nya gitu. Ini tuh ada keuntungannya buat kucing gitu. Ada yang banyak itu ngepost excited, ternyata barang yang saya beli itu bisa nyumbang buat kucing gitu kan. Jadi banyaknya positif sih, terutama dari packaging gitu. Terus yang paling ngagetin sih banyak bayarnya tuh anak-anak selebgram ya gitu. Itu aneh banget ya, padahal Anehnya karena Mane nggak pernah ngapa-ngapain. iya itu dia. Padahal itu secara natural gitu yang belinya, organik banget gitu. Kalau kata orang itu harus dari Mane juga tidak personality Mane. Iya Orang kayaknya. pertama ngeliat itu pas ketemu Mane pakai baju tenang anjing. Hmm. Di saat waktu itu kita lagi banyak deadline ya. Beli mana ini pasti kan gitu kan. Iya. Organik dulu. Jadi feedback konsumen justru kebanyakan tahu setelah beli ya. Iya. Tahu setelah beli dan mereka ngerasa bangga akhirnya ya. Iya itu Itu dia. yang sengaja dah. Sengaja sih. Ya, karena lihat Mane adalah jualan seni ya. Itu sih sengaja, emang saya juga dari dulu mikir ini harus kayaknya
salesnya harus gede gitu, tapi saya ngerasa kembali lagi ke objektif awalnya gitu, karena objektif awal saya ngebantu kucing sama biar saya bisa berkarya terus gitu. Itu doang sih objektif awalnya. Jadi di situ udah nerapin biar udah aja tonjolin karyanya gitu. Sebenarnya kalau mana pengen buat kopi itu bakal gede banget kalau mau ya, memang pilihan gitu. Iya. Itu sampai sini gitu ya ukurannya. Lumayan. Nah, sejauh ini dah banyak nggak konsumen yang jadi beli lagi gitu, ada beli dari satu? Banyak sih, nggak banyak sih, tapi ada gitu yang pas barangnya datang tuh excited langsung, wah ditunggu lagi artikel barunya gitu, langsung wah ada yang beli lagi pas saya ngeluarin artwork baru gitu kan. Terus banyaknya sih lebih ke orang gitu yang beli, dia pakai, terus temennya lihat, dia pengen langsung beli gitu. Jadi peaknya tuh pas barang nyampe pasti ada orderan lagi gitu. Berarti apa yang buat udah sejalur, karena yang mana buat itu bukan brand tapi art movement. Iya. Art movement adalah satu orang yang membuat satu gerakan dan orang lain terinspirasi untuk mengikutinya. Iya itu sih. Namun bahasa gitu kayak naon gitu ya. Nah ini kan mana juga buat shirt, stiker, Iya. kalender yang terbaru ya. Iya kalender. Nah itu kedepannya mau dibuat apa lagi nih Binatang Approach? Apa udah ada rencana pikiran? Biasanya kan kalau orang-orang yang suka gambar mah ya, rencana itu pasti udah ada, cuman ting lah. Iya itu. Udah mau bikin apa? Banyak sih, saya jadi gara-gara belajar manajemen gitu, terus ada sekarang udah ngumpulin database pelanggan gitu yang beli gitu, dan kayaknya udah ketebak nih orang-orang mana yang beli gitu, dan orang yang kerjanya apa gitu yang beli. Jadi selanjutnya saya kepikiran untuk membuat hal-hal yang relate dengan mereka gitu, kayak tumbler, terus mungkin apa sih namanya tuh lanyard yang gitu, karena saya ngelihat oh ini anak Jaksel gitu yang beli tuh banyak, terus kantoran gitu. Iya, jadi mereka emang lebih bold gitu untuk nunjukin ini gue pakai bajunya yang aneh gitu sekaligus, dan kepikiran sih udah oh ini bakalan tumbler apa gitu. Jadi tahun depan pengen langsung sih di explore. Tapi di explore bukan terlalu ke ininya ya, ke komersilnya, ke industrinya, tapi ke penampilan daripada si artnya. Iya. Bentukan yang baru. Meskipun tidak menutup kemungkinan ke sana. Kalau makin gede itu kucing bisa bikin yayasan. Iya itu dia sih. Saya juga nggak menutup ini sih. Menutup diri kalau misalkan jadi industri yang lebih gede gimana dong Binatang Approach? Ya pengen lah. Soalnya banyak kucing yang kebantu juga, dan saya pengen istilahnya bikin aware gitu orang-orang dari karya juga bisa gitu ngebantu kucing sekitar dan anjing gitu. Anjing juga ada. Iya shelter sih, ke shelter gitu. Kalau anjing karena ini kayak saya mungkin di rumah nggak mungkin mana ngurus sendiri. Iya. Jadi jatuhnya mana kasih sumbangan. Iya gitu. Nah, mana pernah nggak ada ketemu orang? Temen suka diajar musik nih, ya kan? Iya. Pakai baju Binatang Approach itu rasanya gimana? Kalau di tempat musik mah udah biasa lah, udah. Tapi saya pernah satu kejadian itu meeting, saya pakai baju ini. meeting tuh 2 orang gitulah. Jadi yang satu ke sini, yang satu ke sana gitu. Tiap-tiap ngobrol kenapa liatin baju terus agak mesem-mesem. Pas nyampe rumah, oh iya lupa bajunya kok ini ya.
Salah banget tapi bodor sih itu. Meeting sama klien. Heeh, iya. Aneh sih itu. Nah, udah sih kalau pertanyaan podcast dari Aiki ada mau tambahan? Ada ini ya, ternyata setelah digali gitu ya, dari makna-makna yang nyeleneh itu ternyata emang ada esensi yang nggak tahu deh ya. Oh ternyata emang si butterfly efeknya tuh, si manfaat tuh kesini gitu. Emang out of the box-nya bener out of the box, bukan yang kasarnya berarti dibanding karya nyeleneh yang lain gitu ya. Let's say yang lain gitu ya, berarti lebih kasar lebih manfaat yang ini berarti. Soalnya emang ada apa ya? Ada yang ditolong gitu. Nggak cuma ada nih buat jual merchandise yang nyentrik, kita updatable gitu ya. Karena emang di sini tuh ada gimana ya sebutnya ya, ada kelompok yang dibantu lah ya. Tapi binatang datang apa aja selain kucing dan anjing, atau baru ada 2 aja? Baru 2 itu sih. Dari jenis binatang itu Terus ya sempat juga tertarik untuk dulu tuh nemu apa ya, kayak nyumbang untuk orang hutan tapi si ininya jadi adopsi gitu sistemnya. Jadi kita nyumbang berapa juta gitu, itu tuh jadi kayak udah ngadopsi orang hutan tapi diurusnya sama mereka yang udah bisa gitu. Itu juga kepikiran sih, kalau bisa lebih gede sih saya pengen kesana gitu, ke komodo, orang hutan, apa hiu. Udah banyak yang ngurus tuh orang hiu. Iya. Udah ada program pemerintahnya juga udah ada. Iya. Yang open buat swasta. Biasanya dinamain kalau hiu nih, hiu kecil terus nyumbang dia bilang nanti hiu itu dinamain nama gitu. Nah tuh lihat hiu aku udah segede. Iya itu lucu sih sistem ininya, fundingnya. Kalau ada dog shelter dog gitu ya, takut sama Ishal. Anjing saya. Padahal kan mana kalau mau niatin ke musik, tapi emang karakternya sih ya. Maksudnya karakter dari ya musiknya juga musik yang nggak sama orang gitu. Iya. Cenderung aneh ya. Aneh. Tapi kayaknya boleh lah dia tuh sama atas lain ya. Aduh. Lihat kalau dulu ini berani juga. Dia baru lihat kan. Mantap juga sih. Iya, ngeliat tuh kayak aku kira kan ini sebuah yang nggak nyangka tuh bakal ada yang sumbangan buat binatang ini. Nggak nyangka ya udah karena memang mungkin animal lover gitu ya. Ini ada terus gini. Karena emang ketidaktahuan aku. Saya harus ketika tahu ini memang harus yang harusnya nggak mau diapa sih kayak gini tuh. Boleh. Maksud tuh kalau perspektif yang memang asalnya nggak tahu gitu ya, oh kalau ini animal lovers, kan namanya dia animal lovers gitu. Terus atau movement ternyata kan ini dibanding art movement ya nih, yang movement lah yang memang pergerakan bahwa ini selain dari karya yang nggak pengen cuma sebatas pengindah feeds gitu ya atau stories, ada juga memang ya manfaatnya ini yang dirasain tuh. Cuman emang si apa ya, kalau menurut orangnya koreksi ya Dali tuh ngebikin ini tuh karena dia ini apa, kepangnya bukan kepangnya, biologi pang dia bukan ke animal loversnya. Iya. Jadi emang dia tuh senengnya gitu. Kalau orang ngedengerin musik pang, ada yang cuma ngedengerin, ada yang berbuat sesuatu. Iya. Nah dia teh sebenarnya berbuat sesuatu gitu. Cuman kenapa nggak di animal lovers, karena dia tuh yakin kalau animal lovers itu pasti isu yang akan banyak sensitif ya Dol ya. Iya, daripada banyak banget. mungkin ke situ, dia lebih fokus udah aing pengen buat sesuatu yang berfaedah sekecil apapun itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia mau nyari duit mah, kenapa pun si Dali tuh nggak ngegedein ini, dia nyari duit di luar. Dari jualan apa jasa dia bikin logo, bikin mana pernah bikin apa gitu di Jepangan? Di Jepangan Yang dulu video klip yang gitu ya, animasi. dia sampai keluar bikin.
Duitnya dari situ. Eh, Art dia dijual keluar, cuman yang ini dia bedain. Tapi kalau sebenarnya dia pengen ngoyo mah bisa banget sebenarnya. Iya betul banget. Apalagi dengan apa namanya tuh Terlalu down to earth orangnya. Kalau kata. yang under the radar ya. Sombongnya hanya di lirik-lirik musiknya, tapi tidak kelakuan. benar. Terus datang ngobrol juga orang songnya juga gitu. Pas lihat IG-nya kok beda. Dia waktu ngobrol. Beda. Kayaknya beda kalau ketemu on stage ya. Beda ngeri. Iya, jadi emang apa karena itulah, karena ideologi yang dia pengen laksanain. Ya emang, terus ya dari musik itu juga saya emang gede di komunitas punk gitu sih, jadinya teh secara organik emang nggak tahu sih, bener kayak kata Esam sih. Secara tidak sadar iya juga sih, dulu soalnya ngapa-ngapain gitu berbisnis jangan lupa harus ada isu yang bisa ngebantu orang lainnya gitu, jadinya iya sih bener. Kalau ciri orang ideologi pantai dia nggak pernah ngomongin orang, tapi kelakuannya ngomongin.